slip and fall, even when I drop the ball. Yeah, it's you, you're always there to wrap me in your arms. Even when I slip and fall, you're with me through it all. Through it all. You're with me through it all. You're with me. I know you'll be I'm falling into your arms again, into your arms again. Yeah, I'm falling to where it all began. Call it my only shot, 'cause it's the only hope I got. No looking down, I'm jumping off head first. I'm falling into your arms again, into your arms again. Oh yeah, I'm falling into your arms again. Shalom Imes, nama gue Andre. Nama gue Mary. Mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Bagaimana sih kabar kalian hari ini? Pastinya luar biasa bukan? Karena Tuhan pasti menjaga dan melindungi kita. Amin. Di saat yang indah ini, kami mengajak teman-teman semua untuk mengikuti ibadah online Image Batam. Dengan tema Kasihilah Tuhan dengan segenap jiwamu. Bagaimana sih supaya kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita? Yuk mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah bersama-sama dan belajar tentang firman Tuhan. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman Imes, selamat hari Minggu. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita katakan Lord you are good. Katakan Lord you are good. Lord you are good and your mercy endureth forever. Lord
are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. For who you are, for who you are, for who you are. Yes, you are good. Hallelujah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kasih-Mu Tuhan selalu ada buat kami tiap harinya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan mempersembahkan persembahan kami yang terbaik Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini.
sejati di hadapan tatamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Kamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatimu, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ini pujian kami Tuhan, pujian dari dalam hati kami, biar namamu dipermuliakan. Terima kasih buat cintamu, terima kasih buat semua hal baik yang kau nyatakan dalam kehidupan kami. Sekali lagi kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk belajar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bersama dengan kami secara online. Dimanapun teman-teman semua berada, saya ingin menyambut sekali lagi selamat datang dan selamat beribadah bersama dengan kami. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman yang sudah melayani tadi di dalam pujian. Kalian thank you, kalian luar biasa. Dan juga terima kasih buat tim multimedia yang bekerja dengan baik sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan seperti sekarang ini. Well, thank you teman-teman. Baik, kita akan meneruskan pembahasan kita sepanjang bulan ini dengan judul Cintailah Tuhan Allahmu. Cintailah Tuhan Allahmu. Dan tema ini saya ambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 37. Di sana ditulis demikian di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Yesus menjawab, cintailah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan seluruh akalmu. Cintailah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu. Pada minggu yang kemarin kita sudah mendengarkan bagaimana mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Dan Bang Gideon sangat baik sekali membantu kita untuk mengerti tentang betapa pentingnya hati dan bagaimana kita mencintai Tuhan dengan hati. Dan hari ini saya akan khusus berbicara tentang mencintai Tuhan dengan segenap jiwa. Jadi sebentar kita akan belajar tentang apakah arti jiwa di dalam Alkitab dan bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa dan seperti apakah ciri-ciri orang yang mencintai Tuhan dengan segenap jiwa. Dan minggu depan, minggu yang akan datang, kita akan belajar tentang mencintai Tuhan dengan seluruh akal budi kita. Dan hari ini kita akan berbicara tentang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Semua siap ingin belajar bersama-sama? Katakan amin. Siapkan catatan semuanya dan siapkan hati, konsentrasi untuk kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan ini.
Tema kita hari ini adalah berbicara tentang segenap jiwa. Cintailah Tuhan dengan segenap jiwa. Well, berbicara tentang segenap jiwa bukan separuh jiwa. Berbicara tentang seluruh jiwa bukan separuh jiwa atau setengah daripada jiwa. Tetapi Yesus mau kita mengasihi Tuhan dengan seluruh, dengan segenap jiwa kita. Nah, apakah jiwa itu? Apakah definisi jiwa menurut Alkitab? Sehingga Tuhan Yesus bilang, kasihilah Tuhan dengan segenap jiwa. Di dalam Alkitab, baik di dalam perjanjian yang lama maupun Alkitab perjanjian yang baru, kata jiwa memiliki arti yang sama. Walaupun ditulis dengan kata yang berbeda, karena di dalam bahasa Ibrani disebut nepes, dan di dalam bahasa Yunani yaitu perjanjian baru ditulis dengan kata psike. Namun kedua kata ini memiliki arti yang sama tentang jiwa, yaitu jiwa berarti orang, jiwa berarti hidup, dan jiwa berarti makhluk atau nyawa. Dari situ kita dapat mengambil kesimpulan atau definisi bahwa jiwa adalah makhluk hidup. Jiwa adalah orang yang hidup. Jiwa adalah nyawa. Sekali lagi, jiwa adalah makhluk hidup. Jiwa adalah orang. Jiwa adalah nyawa. Nah, itu sebabnya Tuhan mau kita mencintainya dengan seluruh jiwa kita. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7, Kejadian pasal 2, kitab Kejadian pasal 2 ayatnya ke-7, di sana kita temukan bahwa Tuhan mendesain manusia. Saya ingin baca ayat ini terlebih dahulu. Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Perhatikan, Tuhan membentuk manusia, mendesain manusia dari debu tanah. Ingat, kita ini dari debu tanah. Ayat ini bilang, Tuhan mendesain manusia dari debu tanah. Dan ayat selanjutnya atau kalimat selanjutnya dia bilang, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Awalnya Tuhan mulai mendesain manusia dari debu dan tanah. Setelah desain itu jadi, sudah terbentuk. Kemudian langkah berikutnya Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung. Dan tanah liat yang tadi terbentuk jadilah makhluk yang hidup. Kalau kita baca di dalam terjemahan bahasa Inggris, khususnya Kejadian pasal 2 ayat 7, kata makhluk hidup di situ ditulis dengan soul. Kata makhluk adalah soul. Berarti kita dapat simpulkan bahwa makhluk hidup atau jiwa yang hidup. Jadi manusia setelah Tuhan mendesain manusia dari debu dan tanah, Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalamnya. Kemudian debu tanah yang tadi dibentuk menjadi jiwa yang hidup atau makhluk yang hidup. Sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa manusia tanpa jiwa bukanlah makhluk yang hidup. Manusia tanpa jiwa hanyalah tanah liat yang biasa. Kita disebut sebagai makhluk hidup karena ada jiwa di dalam diri kita. Tanpa jiwa kita hanyalah tanah liat yang biasa. Saya ingin ulang. Tanpa jiwa dalam diri kita, tanpa Tuhan memberikan jiwa, kita hanyalah tanah liat yang biasa. Kita baru menjadi makhluk yang hidup, makhluk yang berpikir, perasaan, dan punya kehendak. Karena Tuhan memberikan jiwa dalam diri kita sehingga kita jadi makhluk yang hidup.
Berarti tanpa jiwa kehidupan manusia itu tidak utuh. Kehidupan manusia baru menjadi utuh karena Tuhan berikan jiwa di dalamnya. Makanya tidak heran kalau kemudian Yesus bilang, kasihilah Tuhan dengan segenap jiwamu. Karena jiwa adalah kehidupan daripada manusia itu sendiri. Jadi cukup jelas apakah arti jiwa? Jiwa adalah makhluk yang hidup. Jiwa adalah kehidupan. Jiwa adalah manusia itu sendiri. Itu sebabnya Yesus mau kasihilah Tuhan dengan segenap jiwamu. Nah pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita dapat mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa? Kalau kita sudah tahu bahwa jiwa adalah seluruh tubuh, maka cara yang pertama adalah kita mengasihi Tuhan artinya kita mempersembahkan seluruh tubuh kita. Ingat Yesus bilang segenap jiwa berarti seluruh tubuh kita berikan buat Tuhan. Seluruhnya sekali lagi bukan setengah. Seluruh bukan berarti separuh jiwaku ku persembahkan. Tetapi seluruh jiwaku aku persembahkan kepada Tuhan. Well, kita berbicara tentang jiwa berarti kita juga berbicara tentang pikiran, kehendak dan perasaan. Berarti yang dimaksudkan di sini semuanya, entah pikiran, perasaan maupun seluruh tubuh kita ingin persembahkan buat Tuhan. Itulah yang ditulis di dalam Roma pasal 11 ayat 36 dan dilanjutkan dengan Roma 12 ayat 1. Di sana ditulis demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Iya memang benar, segala sesuatu adalah dari Dia. Kejadian 2 ayat 7 tadi disebutkan. Tubuh kita dibentuk dari tanah. Nafas hidup diberikan oleh Tuhan. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa segala sesuatu adalah datang daripada Dia. Dan oleh Dia berarti mesti mempersembahkan kembali kepada Dia. Dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudari, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Mempersembahkan seluruh tubuhmu kepada Allah, itu adalah ibadah yang sejati. Jadi arti mengasihi Tuhan adalah mengasihinya dengan seluruh tubuh, mempersembahkan seluruh tubuh. Dalam diri setiap orang ada talenta yang mereka punya. Ada yang bawaan dari sejak lahir mereka punya. Ada yang setelah mulai menerima Kristus mereka diberikan karunia-karunia dari Roh Kudus. Dan kalau kita adalah orang-orang yang benar mencintai Tuhan dengan segenap jiwa, kita akan mempersembahkan semua talenta, semua kemampuan, semua kreativitas yang kita punya kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu datang dari Dia dan semua mesti dipersembahkan kembali kepada Tuhan. Itu sebabnya sekali lagi saya ingin berterima kasih sekali kepada tim musik, mereka yang bernyanyi dan juga semua tim multimedia hari ini. Bukan hanya hari ini saja, mereka semua yang melayani selama ini. Kalian sedang memberikan sesuatu yang terbaik dari dalam diri kalian. Kalian mendesain semuanya dengan baik dan kalian ingin memberikan kepada Tuhan. Itu sebabnya saya ingin memberitahu kepada kalian semua. Pada waktu kita ingin melayani Tuhan, itu sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Tuhan. Kita memberikannya dari dalam hati kita. Bukan supaya mendapat tepuk tangan daripada orang. Bukan supaya dipuji orang atau dikagumi sama orang. Tetapi hanya semata-mata karena kita tahu. Semuanya datang daripada Tuhan. Dan mesti dikembalikan kepada Tuhan. Sekali lagi buat kalian yang punya talenta bermain musik dengan baik. Buat kalian yang bernyanyi dengan suara yang bagus. Teman-teman, itu semua perlu dikembalikan kepada Tuhan. Kita harus mempersembahkannya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, yang kedua adalah mengasihi Tuhan dengan
kasih yang sejati. Kalau yang pertama tadi kita mempersembahkan seluruh tubuh kita, seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Yang kedua adalah mengasihi Tuhan dengan kasih yang sejati. Kasih yang sejati bukanlah kasih yang pura-pura. Kasih yang sejati bukan kasih yang cuman kelihatan dari luar, tetapi kasih yang datang dari dalam. Roma pasal 12 ayat 9 bagian A ditulis demikian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ingat, kasih yang sejati bukanlah kasih yang pura-pura. Kasih yang sejati tidak mengenal kasih yang pura-pura. Mengasihi dari dalam hati kita. Mengasihi dengan tulus, yaitu kasih yang keluar dari dalam lubuk hati kita. Dan kasih yang sejati akan selalu berkata bahwa segala sesuatu adalah untuk Tuhan. Kasih yang sejati selalu berpikir tentang Tuhan. Kasih yang sejati semuanya selalu berbicara tentang Tuhan. Bukan tentang diri kita. Ini bukan tentang kita tetapi ini tentang Tuhan. Nah, itulah tentang bagaimana kita mengasihi Tuhan, yaitu mempersembahkan seluruh jiwa kita, segenap jiwa kita, yaitu pikiran, perasaan, dan tubuh kita, semuanya buat Tuhan. Dan yang kedua adalah kita mengasihi Tuhan dengan kasih yang sejati, yaitu bukan kasih yang pura-pura mengasihi. Nah, sekarang kita perhatikan ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Apakah ciri-cirinya? Yang pertama, ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, yaitu yang pertama, dia tidak menduakan Tuhan. Ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap jiwanya, yaitu dia tidak menduakan Tuhan. Kenapa dia tidak menduakan Tuhan? Karena dia tahu menduakan atau diduakan itu sakit rasanya. Kita manusia saja merasakan sakit kalau diduakan. Mungkin di antara Anda yang mendengarkan pernah diduakan, pasti Anda merasa sakit. Atau Anda adalah pelaku yang menduakan orang, mungkin Anda tidak merasakan sakit, tapi satu saat pasti Anda akan diduakan dan Anda merasa disakiti. Well, jangan coba-coba untuk menduakan. Bagi buat kalian yang pernah merasa diduakan pasti merasa sakit. Begitu juga halnya dengan Tuhan. Tuhan akan merasa cemburu, Allah itu adalah Allah yang cemburu. Kalau kemudian anak-anaknya menduakannya. Perhatikan Ulangan pasal 5 ayat 7. Tuhan bilang begini, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Perhatikan ayat itu, saya baca sekali lagi. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya bahwa di antara Allah dan kita tidak boleh ada pihak ketiga. Di antara Allah dengan kita nggak boleh ada pihak yang ketiga yang mengganggu hubungan itu. Coba saja kalian pacaran kemudian ada pihak yang ketiga, bagaimana perasaan Anda? Pasti sakit hati bukan? Anda akan dipenuhi dengan kecemburuan. Well, Tuhan juga tidak ingin Tuhan dijadikan ada pihak ketiga di antara hubungan Anda dengan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mau kasihilah Tuhan dengan segenap jiwa. Nah, kalau kita sudah memberikan seluruhnya kepada Tuhan, sudah pasti tidak ada ruang untuk pihak yang ketiga. Kenapa ada ruang untuk pihak ketiga? Karena tidak mencintai dengan segenap jiwa. Tidak mencintai dengan total. Dia mencintai dengan 50%, 70% dan 80%. Sehingga masih ada ruang 20% buat pihak yang ketiga. Tetapi kalau kalian perhatikan Matius 22 ayat 37, Tuhan tidak minta 80%. Tuhan tidak minta 70 atau 50%. Dia bilang segenap berarti 100%. Kalau kita sudah mencintai dengan semuanya 100%, berarti tidak ada ruang bagi pihak yang ketiga. Sekali lagi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada pihak ketiga di antara hubungan kita dengan Tuhan.
Kalau kamu benaran sayang sama pacar kamu, susah buat kamu untuk menduakannya, bukan? Begitu juga dengan Allah. Kalau kamu sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dengan segenap jiwamu, susah bagi kamu buat menyakitin hati Tuhan dengan menghadirkan pihak yang ketiga. Well, pertanyaannya, apakah pihak ketiga yang mengganggu hubungan kita dengan Tuhan? Yang pertama, kesibukan, hobi. Atau bagi Anda yang pacaran sekarang, mungkin Anda lebih sibuk membangun hubungan dengan pacar Anda dan Anda melupakan Tuhan. Itu juga merupakan pengganggu. Anda lebih mengejar karir Anda sampai Anda lupa bahwa kalau Anda punya hubungan dengan Tuhan yang perlu dijaga. Sekali lagi, jangan biarkan pihak ketiga mengganggu hubungan Anda dengan Tuhan. Itu sebabnya saya ingin berpesan, jangan jadi orang yang egois. Kenapa jangan jadi orang egois? Karena kita sendiri nggak mau diduain. Tetapi kita ingin menduakan orang. Itu adalah orang yang egois. Itu sebabnya cintailah Tuhan dengan segenap hatimu. Cintailah dengan yang seluruh tubuhmu. Semua yang ada padamu, persembahkan kepada Tuhan. Nah, ciri yang kedua dari orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan dengan segenap jiwa adalah ingin selalu berdekatan dengan Tuhan. Ingin selalu dekat dengan Tuhan. Kalau baca di dalam Mazmur, kata-kata Daud bilang begini, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya dekat kepada Tuhan aku merasa nyaman, jiwaku terpuaskan, dipenuhi. Nah, saya ingin kasih ilustrasi. Biasanya orang yang sedang dalam masa pacaran atau hubungan yang benar-benar saling mencintai, dia akan selalu ingin dekat dengan pasangannya. Kalau bisa setiap hari dia ada dekat dengan pasangannya, dia tidak ingin jauh daripada pasangannya. Kenapa begitu? Karena dia mencintai dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya kalau bisa setiap hari, setiap waktu adalah waktunya mereka berdua. Begitulah gambaran orang yang mencintai Tuhan. Kalau Anda sungguh-sungguh mencintai Tuhan dengan segenap hati, di dalam kerinduan Anda pengen dekat terus sama Tuhan. Jangankan setiap hari, jangankan 1 jam. Kita berdoa cuman beberapa menit, 15 menit saja pun udah mengantuk. Mau dekat sama Tuhan bagaimana? Bagaimana kita mau dekat dengan Tuhan sementara baru buka ayat Alkitab, baru baca dari ayat pertama saja udah langsung ngantuk dan mau tidur. Ingat, kalau kita benar-benar sayang Tuhan, kita akan lakukan berbagai cara kita untuk dekat dengan Tuhan. Kita akan melawan kantuk kita. Kita akan menyediakan waktu yang khusus untuk quality time dengan Dia. Kita akan siapkan waktu yang khusus. Itu sebabnya selalu di email saya selalu pesan bahwa luangkan waktu Anda minimal 1 hari 1 kali. Entah itu 15 menit, 10 menit. Luangkan waktu Anda untuk berquality time dengan Tuhan. Itu yang penting. Sekali lagi, buat Anda yang mendengarkan uraian khotbah ini dimanapun kalian berada, luangkan waktu Anda untuk quality time dengan Tuhan. Kenali kekasih hati Anda, yaitu Tuhan. Sehingga Anda dapat mencintainya dengan segenap hati. Bukan separuh hati dan setengah hati. Langkah yang ketiga adalah ciri daripada orang yang mencintai Tuhan dengan segenap hati, yaitu dia alergi dengan dosa. Tidak membiarkan dosa menguasai dirinya atau membiarkan dosa merusak hubungannya dengan Tuhan. Karena dia tahu bahwa Yesus sudah mati di kayu salib dan menebus dirinya dengan darah yang mahal. Dengan darah yang mahal ditebus dia dari dosa. Itu sebabnya setelah dia ditebus
Dan dia tidak ingin membiarkan dosa merusak hubungan dia dengan Tuhan. Atau menodai pengorbanan Kristus yang di kayu salib buat dirinya. Teman-teman, hidup adalah pilihan. Tuhan menciptakan manusia bukan seperti robot yang dikontrol begitu saja. Tuhan tidak pernah mengkontrol manusia dengan remote sehingga pergerakan daripada manusia dikontrol, tidak. Tuhan memberi manusia pilihan. Manusia diciptakan dengan dikasih pilihan. Kemudian kita baca dalam kitab Kejadian, manusia lebih memilih untuk tidak taat sama Tuhan. Manusia jatuh dalam Tuhan. Namun di dalam kasih-Nya, Tuhan tetap datang dan mengampuni kita, menebus kita, menyucikan kita daripada dosa, dan Dia membawa kita kembali dengan Allah. Tetapi sekali lagi, Tuhan kasih manusia pilihan untuk kita pilih. Apakah dia ingin mau menyenangkan Tuhan atau masih tetap hidup dalam dosa. Tetapi saya ingin beritahu bahwa kalau kita sadar akan pentingnya kasih Tuhan, kita akan lebih memilih untuk mencintai Tuhan dengan sepenuhnya daripada mengisingkan diri kita untuk dikuasai kembali oleh dosa. Sekali lagi, Tuhan adalah pribadi yang baik. Di dalam kebaikannya Dia tetap memberikan kita pilihan untuk memilih apakah untuk mencintai Tuhan atau hidup dengan dosa. Kalau Anda adalah orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa Anda akan lebih untuk mencintai Tuhan dengan segenap jiwa Anda. Di dalam Roma pasal 6 ayat 11 sampai 13 ditulis begini. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saya ingin membacanya kembali di dalam bahasa Indonesia masa kini. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Roma pasal 6 ayat 11 sampai 13. Kalian harus juga menganggap dirimu mati terhadap dosa, tetapi hidup dalam hubungan yang erat dengan Allah melalui Yesus Kristus. Jangan lagi membiarkan dosa menguasai hidupmu yang fana, agar saudara jangan menuruti keinginanmu yang jahat. Janganlah juga saudara menyerahkan anggota badanmu kepada kuasa dosa untuk digunakan bagi maksud-maksud yang jahat. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang yang sudah dipindahkan dari kematian kepada hidup. Serahkanlah hidupmu seluruhnya kepada Allah supaya dipakai untuk melakukan kehendak Allah. Sekali lagi, kalau kita benar-benar sayang sama Tuhan, susah bagi kita untuk menyakiti hati Tuhan. Seperti kalau Anda sayang sama orang yang Anda cintai, susah bagi Anda untuk menyakiti hatinya. Itu sebabnya saya berdoa, biarlah melalui uraian firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, kita mau mempersembahkan seluruh tubuh, seluruh jiwa kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang menyenangkan Tuhan. Dan bukan sebagai atau menggunakan anggota tubuh kita dipakai sebagai senjata kelaliman atau hidup di dalam dosa. Saya berdoa biarlah semua Anda diberkati dengan firman Tuhan ini. Di dalam hidup kita, kita paham bahwa penting untuk kita mencintai Tuhan dengan segenap jiwa kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sebelum kita mengakhiri, saya ingin mengajak kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa terus untuk bangsa dan negara kita. Dan kita berdoa untuk tenaga medis yang terus bekerja sampai hari ini. Biar Tuhan bantu mereka, dan juga kita berdoa
bagi seluruh kehidupan kita semua. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini sebagai gereja-Mu, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Tuhan memberkati bangsa kami khususnya dalam menghadapi COVID-19 ini. Kami berdoa kepada Presiden, Tuhan beri hikmat sehingga dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat untuk dapat menghadapi COVID ini. Hikmat Tuhan atas pemerintahan kami. Kami juga berdoa menyerahkan para tenaga medis mereka yang ada di garda terdepan di dalam membantu korban daripada COVID-19 ini. Kami berdoa biarlah perlindungan Tuhan ada di atas mereka. Kami juga berdoa menyerahkan korban daripada COVID-19. Mereka yang sedang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa biarlah mereka tetap punya pengharapan. Menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mohon perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas setiap kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Bagaimana kami dapat mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kami. Yaitu mempersembahkan seluruh tubuh kami, mempersembahkan seluruh pikiran, kehendak, perasaan, semua yang ada di diri kami, mempersembahkannya semua kepada Tuhan. Dan kami tidak membiarkan hidup kami terus ada atau dikuasai oleh dosa, sebab kami tahu bahwa kami sudah dipindahkan dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang. Itu sudah saya berdoa biarlah firman Tuhan menguatkan kami, sehingga kami dapat hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.